Oke, tadi tadi lupa belum direkam yang tadi. Ini saya rekam dulu, kemudian saya alihkan ke Bu Nur atau Bu Putu kah, bisakah? Kayaknya nggak muncul Bu Putu ya Bu Nur aja lah. Izin Pak, selamat malam. Kami baru selesai Zoom CGP. Oke, ya sudah, menyesuaikan saja. Silakan Bu sejenak, Nur, Pak. Bu Nur aja yang ini nyetujui untuk ini ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi sudah direkam. Tadi lupa yang di awal nggak direkam karena belum. Ya, kita lanjut. Nah, jadi akan diberikan template kemudian nanti dibuat. Nah, tapi tadi saya sudah membuat langsung bentuknya seperti ini. Nah, jadi sistem pencernaan tadi sudah saya sesuaikan template-nya, warnanya dan eh, slide-nya sudah seperti ini. Kemudian, aduh ini apa lagi nih? Nah, oke, sudah. Nah, seperti ini. Tapi ini masih tadi masih kosong. Nah, kalau saya kembalikan, jadi tidak ada gambar-gambar. Jadi tadi kalau kita menggunakan template, template itu desainnya udah sedia, tetapi isinya yang perlu kita kita tempel. Tapi sebaliknya kalau kita gunakan AI itu isinya tuh sudah kebanyakan hampir sesuai dengan dengan apa ya dengan eh, yang kita harapkan karena memang misalnya materi yang kita inginkan kan sudah disediakan. Tetapi untuk desainnya masih terbatas untuk desainnya. Kemudian untuk gambar-gambar ya perlu kita kita masukkan. Nah, untuk langkah memasukkan gambar yang tadinya masih seperti ini. Misalnya fungsi sistem pencernaan. Di sini sudah diberikan petunjuk yaitu judulnya, fungsi sistem pencernaan, kemudian poin-poinnya sudah ada isinya dan di sini gambar. Cari ilustrasi makanan yang eh, artinya ilustrasi makanan lah untuk membantu slide ini untuk menarik. Maka kita ngambilnya di elemen bisa. Nah, kita klik aja makanan ya yang sesuai yang ini kan. Ya kita ambil yang grafis saja. Kalau kita yang foto ini adalah biasanya foto foto makanan yang real, tapi lebih bagusnya adalah yang animasi untuk yang apa namanya yang grafis misalnya kita ambil yang sini. Nah, ini kita tinggal sesuaikan di sini. Ini kalau kurang lebar ya kita tutup di sini. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya, misalnya kita sesuaikan saja. Nah, kalau apa merasa terlalu ini ya kita bisa sesuaikan transparasinya karena supaya bu- apa ya bukan fokus pada gambarnya tetapi pada pada materinya ya kita kita agak apa coba jadikan seperti background begitu di belakang. Jadi kita atur transparasinya. Jadi diatur di sini ya kita sesuaikan sesuai dengan mau kita. Itu kemudian tadi kan langkah yang kita ini adalah mengunggah video, misalnya video sistem pencernaan. Jadi video sistem pencernaan ya kita mungkin masukkan akan ada di slide di setelah ini ya kita bisa tambahkan di halaman di sini. Jadi ini kan sifatnya masih bisa diedit semua. Jadi kita tambahkan di edit, kita tambahkan halaman kosong di sini ya supaya kita tampilkan video. Jadi setelah masuk pengantar, kemudian eh, mungkin apa fungsi sedikit, nah kemudian kita langsung tampilkan video mungkin di sini di slide ketiga atau di slide manapun nanti kita sesuaikan. Kita tinggal mengarahkan kursor kita ke antara slide-slide ini, ke antara slide-slide ini ya nanti akan ada eh, apa ya ini tombol lah ini ya tombol tambah halaman itu kalau yang di sini adalah transisinya itu ketika di slide kan atau dipindah ke slide berikutnya ada transisinya. Nah, ini sudah ada halaman kosong kita akan apa memasukkan
memasukkan video atau menyematkan lah, menyematkan video di slide kita. Menyematkan video di slide kita, ini materinya di sini tadi. Jadi pilih template, kemudian nah ini tambahkan video itu ada dua cara. Jadi video yang sudah tersedia di Canva, video yang sudah tersedia di Canva ya dengan cara ditempel apa di panel sebelah kiri, klik tombol video. Anda akan melihat berbagai video yang tersedia, yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, pilih video yang sesuai dan kemudian seret ke presentasi Anda. Kemudian nanti tentunya akan kalau sudah masuk di lembar kerja ya kita sesuaikan. Atau diklik ya ketika kita klik di video yang kita pilih, maka video itu nanti akan langsung masuk ke lembar kerja kita. Atau yang berikutnya bisa dengan cara unggah video sendiri. Nah, unggah video sendiri. Jika Anda ingin mengunggah video sendiri, maka klik yang unggahan. Unggahan. Di panel sebelah kiri, lalu klik tombol unggah media, pilih video yang ada di perangkat Anda, lalu seret video yang sudah digunakan. Nah, ini juga bisa. Tetapi ini yang kedua ini kelemahannya adalah kita harus mencari dulu video, kemudian kita download, video itu tersimpan di video itu tersimpan di apa? Di perangkat kita atau di komputer kita, baru kita sematkan di atau tempelkan di lembar kerja kita. Nah, kita lihat yang pertama dulu tadi dengan cara klik pada menu di kiri video. Nah, ini di sini belum kelihatan, di sini masih ada desain, elemen, kemudian teks, merek, unggahan ya kita tarik aja ke bawah. Nah, di sini ada sampai di bawah itu ada video di sini. Nah, jadi kita bisa ambil video di sini, misalnya video. Tetapi video yang disediakan oleh Canva, maka tentunya video yang disediakan oleh Canva itu terbatas. Mungkin ada tapi terbatas. Nah, kita coba lihat misalnya pada sistem pencernaan. Nah, durasinya hanya sekian detik dan ini sangat-sangat terbatas ya. Jadi tidak ini. Padahal yang kita inginkan mungkin video yang durasinya mungkin ya 3 menit atau 5 menit yang ada pembahasannya, kemudian ada audionya yang sangat lengkap menjelaskan tentang itu, tentang misalnya tentang sistem reproduksi. Nah, tetapi kalau di sini untuk yang disediakan oleh Canva itu hanya terbatas, misalnya hanya 13 detik. Nah, ini 13 detik ini kalau kita lihat hanya seperti ini. Nah, dan ini tidak ada audionya. Ini yang disediakan oleh Canva. Nanti kalau sudah seperti ini baru kita tinggal sesuaikan aja dengan apa namanya ukurannya lah ukurannya kita sesuaikan. Kalau tidak merubah ya kita buat seperti ini atau kita kecilkan di sini tambah teks lagi. Misalnya video tentang sistem pencernaan misalnya tinggal kita atur. Nah kalau itu fleksibel untuk sesuai keinginan kita. Nah itu yang pertama untuk tadi untuk menyematkan atau menempelkan video yang disediakan oleh Canva. Kemudian tadi ada yang kedua yaitu video unggah sendiri. Nah, video unggah sendiri adalah lewat menu unggahan di sini Bapak Ibu. Jadi lewat menu unggahan. Lewat menu unggahan berarti kita cari video yang ada video yang ada di perangkat kita. Kalau di sini bisa di sini ada lewat Google Drive juga bisa. Kalau tidak ya kita unggah lewat komputer kita. Nah, itu tadi kelemahannya adalah kita harus download dulu atau kita harus mempunyai apa ya namanya? Video-video yang sudah tersimpan di drive gitu. Baru kita bisa tarik. Itu juga bisa. Nah, kemudian ya kita ambil halaman baru lagi. Misalnya kita mau ambil yang dari YouTube. Nah, dari YouTube ini kan kalau langsung, misalnya langsung kita buka YouTube, ketika ada tombol download, tapi downloadnya itu bukan ke galeri kita atau bukan ke perangkat kita. Dia hanya masuk pada download di YouTube yang bisa diputar online. Sehingga kalau kita mau masukkan video YouTube lewat unggahan sini, tentunya tidak bisa. Nah, tetapi Canva ini dia sudah terintegrasi dengan YouTube, maka kita bisa langsung tarik video itu dari YouTube. Nah, menunya ada di mana ya? Tentunya menunya ada di kiri semua di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini saya tadi sudah sudah pernah lah. Artinya saya sudah pernah menggunakan menu YouTube ini. Mungkin untuk ini saya
hapus dulu ini menu YouTube. Oh, atau tidak mau dia tidak bisa lagi karena sudah ditempelkan. Jadi Bapak Ibu kalau kita nanti masuk ke menu kita masing-masing, jadi yang ada itu hanya desain, elemen, teks, mungkin merek, unggahan, gambar ini sudah dari sana, kemudian proyek, aplikasi. Nah, sampai batas di sini saja Bapak Ibu. Sampai batas di sini saja. Nah, ini adalah yang ke bawah ini adalah tambahan, tambahan yang kita pakai. Yang pernah kita pakai adalah dari bawah sini adalah tambahan. Misalnya video, kemudian latar belakang. Ini ada aplikasi-aplikasi tambahan. Seperti yang kemarin yang disampaikan Ibu Listra yang aplikasi tentang apa? Tentang rumus equation kemarin. Nah, ini ketika kita cari dan kita pakai, maka dia akan tersimpan di riwayat di sini. Misalnya logo. Nah, kita pernah mencari logo apa? Nah, kita bisa apa kita lewat sini. Nah, ini kan di sini. Maka YouTube karena YouTube pernah saya pakai, jadi dia akan tersimpan di sini. Nah, caranya bagaimana kalau yang belum belum ada atau belum menu YouTube itu tadi belum ada, maka Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk ke aplikasi, klik aplikasi di sini. Sebenarnya kan ada di sini. Kalau kita cari YouTube mungkin tidak ada terlalu jauh ya kita bisa langsung ketik aja di sini, langsung aja ketik di sini YouTube aja. Nah, nanti baru kita klik di sini. Misalnya klik di sini. Nah, ini dia langsung akan masuk di sini. Oh, ini ada bisa ini. Nah, misalnya kita ulang dari awal ya, kita lepas dulu YouTube-nya. Jadi menu menu bawaan tidak ada YouTube-nya, jadi kita sampai di sini. Nah, seperti ini. Maka kita coba cari untuk ulang ya. Kita cari di aplikasi sini. Nah, kita aplikasi tambahkan di aplikasi. Artinya aplikasi ini berfungsi untuk ya gimana ya? Untuk ya menu-menu yang diperlukan misalnya kayak kita butuh dari YouTube tadi itu dan masih banyak aplikasi sih sebenarnya puluhan sebenarnya bahkan ya mungkin sebenarnya puluhan ini tapi tergantung fungsinya apa untuk kita karena Canva ini bukan hanya untuk pembelajaran saja ada Canva bisnis ada Canva lain-lain. Nah kalau kita pendidikan misalnya ingin terintegrasi dengan YouTube ya udah kita cari aplikasi YouTube. Nah tadi di sini ya Bapak Ibu ya tambahkan dia tambah aplikasi kita ketik YouTube. Nah, kalau sudah ketemu ya kita tinggal klik aja langsung dia masuk otomatis. Nah, dia otomatis langsung masuk ke riwayat sini. Nah, sudah otomatis masuk. Nah, udah kalau kita klik YouTube-nya di sini, ya tentunya kita sudah bisa set pencarian pencarian video di YouTube yang nantinya ketika kita klik atau kita tambahkan masuk pada presentasi kita. Contoh ya, sistem pencernaan manusia. Nah, kita kita karena kita contoh aja ya kita sebenarnya kalau kalau yang benar-benar ya kita tentunya harus cross check dulu videonya. Artinya kita tonton dulu ketika sesuai ya baru kita masukkan. Tapi karena ini contoh ya udah kita ambil yang paling atas, kita ambil yang ilustrasi ini aja yang gambar animasi. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ulangi ya, ulangi proses ulang. Hapus dulu. Misalnya kita menginginkan yang ini yaitu kita caranya klik tahan atau klik kiri tahan atau double klik seret ya atau klik kiri kalau kalau kadang kita tidak menggunakan mouse agak susah jadi mungkin kita bisa klik kiri kemudian ditahan kemudian kita seret. Nah, seret ini ya seperti ada bayangan ini kita seret kita tempel ke meja apa ke lembar kerja ini atau kalau tangannya lancar ya tinggal double klik seret gitu aja. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita sesuaikan sama seperti yang tadi, kita sesuaikan. Kita sesuaikan atau mau di fullkan atau mau kita tambah teks di atasnya juga bisa. Misalnya kita tambah teks.
Di atasnya berarti kalau kita mau tambah teks ya kita naik ke atas adalah aplikasi teks yang sudah disediakan dari bawaannya. Kita sediakan teks ya mungkin tambah teks. Kalau teks judul terlalu besar ya teks subjudul di sini. Kita tarik ke atas, kita tulis sistem pencernaan pada manusia. Nah, kalau untuk merapikan ya Bapak Ibu menyesuaikan ini sebenarnya untuk ini hanya tinggal kita sesuaikan saja ukurannya. Menu di atas ini adalah seperti kayak kita di Word itu ya Bapak Ibu ya. Untuk teks kalau ketika kita klik teks di sini maka ya menu ini akan muncul. Mulai dari ukuran huruf, kemudian jenis huruf yang di sini, warna huruf pun bisa kita sesuaikan dan lain-lain. Gitu. Kalau yang di sini untuk transparansi tadinya. Jadi tapi kalau untuk teks kan harusnya dia lebih nampak jadi 100% tetap. Mungkin kalau gambar atau icon atau elemen-elemen lain ya kita bisa transparasikan mungkin seperti samar-samar begitu. Nah, oke, mungkin begini. Nah, berikutnya menyesuaikan, menyesuaikan dan menyesuaikan. Jadi itu. Kemudian kalau sudah seperti ini ya anggap saja pekerjaan kita ini sudah selesai. Kita bisa review, klik seperti ini, ya, mungkin review kita seperti ini. Nah, nanti pada ini yang video tadi. Nah, video ini yang tidak ada suaranya tadi. Ini yang diambil dari Canva langsung. Kalau yang ini yang video yang dari YouTube. Jadi misalnya tampilannya di slide seperti ini. Ya tinggal kita nanti kalau pas mengajar ya kita mainkan. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut. Makanan asam klorida dalam saluran pencernaan. Oke, Karena cukup. Nah, mungkin kira-kira begitu. Ini adalah review untuk presentasi kita saat kita mengajar ya seperti ini. Dan ini kan masih sangat polos, Bapak Ibu bisa tambahkan. Ini kan tadi yang dibuat oleh AI, tetap harus diedit. Misalnya slide 3 ini kan tidak perlu di teks ini, tidak perlu di ini ya kita hapus, kita perbaiki di sini. Tapi di sini sudah ada disarankan. Gambar yaitu diagram anatomi sistem pencernaan dengan keterangan setiap organnya. Nanti bisa kita cari dari Google ataupun unggah lewat menu unggahan sini ya Bapak Ibu ya. Atau langsung gambar yang disediakan oleh Canva. Gambar itu bisa dua, bisa dari gambarnya mencari gambar di sini. Maaf, ini bukan gambar yang di sini adalah untuk mencoret. Maksudnya. Langsung ke elemen sini, nanti di elemen itu ada gambar, ada foto, ada grafis. Nah ini, jadi gitu. Misalnya di sini apa? Anatomi sistem pencernaan ya. Mungkin kita langsung aja cari di sini anatomi sistem pencernaan. Kita cari. Nah, di sini ada keterangannya grafis. Grafis itu adalah gambar. Kemudian kalau kita yang mau sesuaikan yang ini ya mungkin kita pakai yang foto atau ini. Kalau kurang banyak ya kita tampilkan semuanya supaya kita bisa pilih mana yang mau kita gunakan. Kan tadi anatomi yang kira-kiranya cocok mungkinlah ini ya udah kita cocokkan apa kita pakai yang di sini atau kurang sip ini kita kembalikan karena backgroundnya terlalu menutupi teks. Misalnya kita cari yang mungkin ini sajalah ya. Nah, supaya tidak terlalu menutupi teks atau tidak terlalu ini ya kita atau teksnya yang kita atur supaya kita bagi bagi dua gambar kita bagi dua. Maaf ini. Nah, teksnya yang kita sesuaikan supaya tidak tertutupi. Nah, ini fleksibel aja tergantung desain dari kita inginnya yang bagaimana. Kalau tadi yang untuk transparansi berarti yang di sini kurang supaya tidak terlalu ini yang menjadi background begitu. Nah, mungkin itu dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Jadi itu. Kemudian supaya lebih menarik lagi, supaya ada transisinya ya kita
tambahkan transisi di sini. Tambahkan transisi, misalnya begini, tambah lagi. Nah, ya ini seperti kalau ini seperti kerja kita kerja di PowerPoint saja. PowerPoint juga kan ada menu-menu ini. Cuman untuk apa tadi masukkan video YouTube langsung seperti ini kan di sini lebih lebih mudah gitu ya. Dan Canva ini sebenarnya sudah mudah karena ya tadi bahasa Indonesia tidak terkendala oleh bahasa. Mungkin begitu. Kalau sudah seperti ini ya kita bisa review lagi di sini. Ya oke. Ketika kita lihat di sini kan trans. Nah, nah, jadi sudah ada perubahan untuk ininya. Oke, kita kembali. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah jadi, tentunya kita bisa presentasi lewat Canva langsung atau bisa juga file ini kita ini file ini kita download dulu baru kita nanti bukanya lewat lewat PowerPoint. Itu juga bisa. Atau tanpa kita download, kita lewat sini pun juga juga bisa. Tadi tergantung Bapak Ibu saja. Lebih mudah yang mana? Kalau yang di Canva ini juga lebih bagus juga, langsung previewnya dia dia lebih bagus di sini juga lebih bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita mau gunakan slide ini offline, ya berarti kita download saja. Jadi ketika masih tersedia internet ini kita download dan kemudian nanti saat mengajar ya kita bisa ini. Tapi video yang di YouTube tadi tidak akan bisa terputar kalau kita offline, kita ngajar offline dan kita putar video yang dari YouTube ini tadi, dia tidak akan terputar karena ini sifatnya dia bukan terdownload kemudian dia nempel tapi dia masih apa ya integrasi lah. Ketika kita klik ya dia terputar tapi terputarnya lewat aplikasi Canva, bukan 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 video yang terdownload kemudian bisa diputar offline. Ya tentunya itu. Jadi ada kelebihan dan tentunya ada juga kekurangan. Nah, kekurangannya ya kita harus sedia internet. Tapi ya itu tadi kembali lagi untuk saat ini internet itu bukan menjadi halangan untuk kita. Saya sapa dulu Bapak Ibu. Gimana? Ada ini suaranya coba. Ya, Pak Saiful. Iya, jangan sampai nanti saya ini tidur semua. Karena memang Hadir, kita hadir. sudah. Ya. Oke, satu langkah lagi kita ketika kita download ya udah kita masuk ke pojok kanan atas di sini adalah bagikan. Jadi kan tidak ada menu download kalau kita mungkin ini. Kemudian sekali lagi ini yang Bapak Ibu guru yang muda-muda ini tentunya barang ini sudah sering dilakukan, maka ya menyesuaikan saja. Ya, untuk itu yang Bapak Ibu guru yang senior-senior ini yang artinya belum masih jarang menggunakan Canva ya ini. Jadi ketika kita mencari menu download langsung tidak ada. Jadi download langsung tidak ada. Maka menu download itu ada dibagikan sini. Ketika kita buka dibagikan, nah download itu baru ada di bawah sini atau unduh. Unduh ini. Ini sudah disediakan bahasa Indonesia. Nah, sudah disesuaikan di sini. Ketika kita mau unduh, maka diberikan pilihan. Unduhan ini mau diformatkan apa ini? Jadi mau apakah formatnya PDF atau mau format PPT atau mau format video. Nah, format video pun juga juga bisa atau format yang lainnya. Ya tentunya karena kita tujuannya untuk PPT atau apa untuk presentasi untuk ini ya kita supaya bisa dibuka tadi maksudnya supaya bisa dibuka di eh, PowerPoint, maka ya kita gunakan yang PPT. Atau yang tadi supaya video bisa terputar, bisa juga kayaknya sih menggunakan yang video MP4 ini. Artinya ketika kita download ini berarti kalau file ini atau kerjaan ini ada videonya, berarti tentunya membutuhkan ruang memori penyimpanan yang besar. Sehingga ya berarti di perangkat kita harus ada ruang penyimpanan yang cukup untuk mendownload ini. Setelah itu ya nanti mungkin offline ini videonya mungkin bisa bisa diputar. Kalau itu saya belum coba,
kalau untuk yang itu. Nah, tetapi yang saya sering gunakan adalah yang PPT tentunya. Saya lebih lebih fleksibel ke PPT. Untuk yang video belum pernah. Kemungkinan Bu Listra sih mungkin sudah pernah yang untuk membuat materinya MPLS kemarin. Saya lihat yang dari pematerinya Ibu Berliana Sinambela itu kayaknya dibuatkan download materinya di download video MP4. Akhirnya bisa slide tapi durasi video dan itu durasinya bisa diatur. Nah, mungkin begitu. Ya, kita langsung selesaikan aja langkahnya. Kita pilih PPT di sini karena tadi ada 8 slide ya, semua slide kita download, kemudian kita unduh. Nah, di sini ada ya tergantung internet lagi. Kalau internetnya lancar ya cepat. Nah, setelah itu nanti masuk ya kita tinggal lihat di perangkat kita. Oke, sudah masuk. Nah, sudah masuk. Jadi ini di sini tinggal nanti tinggal kita nanti rename atau diganti namanya. Tinggal kita buka ya kira-kira seperti ini tadi. Nah, ini yang dibuka dari. Nah, ini kelemahannya kalau dibuka dari ini ternyata videonya tidak 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 ikut terdownload ternyata yang video dari YouTube. Karena tadi itu video dari YouTube itu hanya apa tadi? Dia hanya menghubungkan saja, bukan bukan download dan tempel atau menempel ini. Tapi kalau mau bisa langsung ke sini ya tadi itu kita download dulu, tapi repotnya ya harus ada penyimpanan. Maka solusinya ya tadi tetap harus menggunakan Canva. Saat presentasi kita menggunakan Canva supaya bisa tetap diputar. Nanti slideshow-nya sini atau gunakan yang tampilkan di sini. Nah, kita tampilkan layar penuh tampilkan. Nah, ini juga sama saja di sini. Oke, mungkin begitu. Kembali lagi, Bapak Ibu. Karena waktu ternyata sudah mendekati jam 10, tidak terasa sudah mendekati jam 10. Mungkin kalau ada ini tanggapan-tanggapan Bapak Ibu atau karena ini sifatnya diskusi ya Bapak Ibu ya, nanti ada yang mau menambahkan, mungkin ada yang saya sampaikan, mungkin ada terlewatkan, mungkin bisa ditambahkan, boleh. Silakan Bu Nur, hostnya. Mari silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin ada masukan yang lain biar sekalian ditanggapi sama Pak Saiful atau mungkin ada tambahan dari Bu Listra. Silakan Bu Lis. Iya, Ibu Nur, terima kasih. Jadi, makasih Pak Saiful, sangat luar biasa ya malam ini. Eh, Terkait dengan tadi yang untuk kita mau mengunduh hasil desain kita, baik itu di MP4, PPT, dan lain-lainnya itu, kalau untuk di PDF, PPT itu pasti dia dalam bentuk YouTube itu tempelan aja. Namun kalau kita bikin di MP4 itu hasil YouTube-nya itu terbawa. Tapi ada tekniknya. Cuman saya malam ini pakai apa HP. Terus untuk yang hasil kemarin yang saya bikinkan yang untuk Ibu Sinambela itu saya unduh dua versi MP4 sama Flypin Box. Tapi Flypin Box itu hasilnya kita pakai dia dalam bentuk online karena kita menghasilkan linknya. Namun kenapa kita sekarang menuju ke arah fitur-fitur pengunduhan itu karena kita harus membuat jejak kita sehingga tim Canva itu bisa menilai sampai sejauh mana kita punya karya. Makanya untuk akun-akun kita, misalnya akun belajar ID, kita bisa bikin satu akun belajar ID itu bisa bikin kita punya akun Canva itu bisa lebih dari satu. Jadi saya punya satu laptop akun Canva itu saya bikin ada 3 akun sehingga misalnya ada tempelan karya dari mana ke mana saya save di situ. Nah, untuk nanti mau bikinnya seperti apa, bagaimana, ya seperti yang kemarin saya bilang, nanti kita duduk serumpun satu-satu kali, kita latih sama-sama pelan-pelan, lalu kita mulai bikinkan sesuai dengan kebutuhan mapel yang ada.
Mungkin begitu saja Ibu Nur Pak Saiful. Terima kasih. Ya, begitu mungkin juga saya berpikir seperti itu, Bu Lis. Nanti mungkin ada waktu kita ambil kecil-kecil tiap mata pelajaran, kita buat mungkin ya semacam apa ya diskusi begitu. Nanti mungkin kami minta tolong yang teman-teman yang mungkin sudah lebih bisa daripada mungkin kami supaya bisa nanti membimbing teman-teman yang lain. Karena begini, eh, ya terus terang saya sendiri juga seperti itu, mungkin masih banyak kekurangan. Nanti mungkin ada waktu kapan atau mungkin tiap-tiap mata pelajaran yang pada hari itu ada MGMP-nya, mereka kan pasti tidak ada jam pelajaran. Bagaimana kalau mungkin bisa, mungkin contoh untuk hari Senin, mungkin bahasa Indonesia dengan IPA. Siapa tahu mungkin Ibu Listra atau dengan Pak Saiful sekalian bisa membimbing kita atau teman-teman yang sudah bisa membimbing teman-teman yang masih banyak kekurangan. Itu aja, Bu. Pak ya, minta tolong Pak Saiful sama Bu Listra dengan teman-teman yang lain yang sudah mungkin bisa menggunakan dengan baik, tolong bantu teman-teman yang belum lincah seperti itu. Terima kasih. Siap, siap, siap. Ini kan saling kolaborasi. Yang Oh, iya. Iya, Ibu, junior siap. Siap. junior tahu, yang senior semangat. Nah, ini kan ketemu pas ini. Ya, Bu Sinambela angkat jempol dua ini. Memang begitu Bu, ya. Jadi yang senior-senior ini semangat-semangat. Ya, ini terbukti artinya dua dua pertemuan kali ini ya alhamdulillah ini sudah mengikuti terus ini. Nah, itu. Jadi untuk itu sebenarnya banyak Bapak Ibu ya banyak di komunitas kita ini di dalam komunitas ini aja ini banyak ini yang sering menggunakan Canva artinya banyak menggunakan Canva. Ibu TIK Ibu Finlia ini juga selalu menggunakan Canva dimanapun apapun ini ya menggunakan Canva. Jadi banyak lah artinya banyak guru-guru yang ini. Jadi kayak Bu Putu juga kemarin saya sampaikan juga itu juga pakai juga. Artinya banyak karena memang Canva ini yang penting kita mau masuk sebenarnya mudah. Cuma nah dua tiga hari ini kita ini apa ya menunjukkan atau mengajak ayo membuat seperti ini kan begitu. Untuk prakteknya memang kita tidak bisa langsung praktek seperti ini langsung kita ayo praktek di ini ya. Itu memang rumit, ada agak susah ya. Memang harus di hari-hari biasa ini ketika kita membuat nah ini baru kita kolaborasi. Ini kemarin bagaimana ya ini. Nah, itu akan bisa. Tetapi kalau saat Zoom begini langsung praktek ini saya yakin tidak bisa. Tapi setidaknya Zoom ini menunjukkan ini loh ada produk Canva untuk membuat ini kayak kemarin untuk ke sini, untuk arah ini kan gitu. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau tambahan lagi Bapak Ibu? Ya tentunya ini sifatnya diskusi ya, bukan ini ya, bukan pemateri sebenarnya. Artinya kita diskusi saja, maksudnya tambahan-tambahan. Kayak tadi itu ya, tadi Bu Listra menyampaikan tadi, ya benar juga. Karena saya eh, ti- tidak atau belum mengunduh yang versi atau bentuk video atau MP4 tadi. Karena pikir saya itu kan biasanya menghabiskan ruang penyimpanan yang banyak atau di laptop itu menggunakan ruang penyimpanan yang banyak. Tentunya mungkin bisa sampai di atas 100 MB kalau videonya ikut ini terdownload. Tapi kalau tadi supaya kita bisa putar offline, ya mungkin memang harus mengorbankan ruang penyimpanan di laptop, artinya tidak sayang-sayang lagi untuk ini penyimpanan. Udahlah, kita download aja dulu. Nanti kalau sudah pembelajaran ya kita hapus lagi, kita buat lagi. Toh juga proyeknya masih tersimpan di Canva. Suatu saat kita butuhkan bisa di-download lagi. Nah, itu keuntungannya atau kelebihannya untuk online. Ketika kita ini dihapus masih ada cadangannya di online. Ya, waktu kita ternyata tinggal 3 menit ini. 3 menit ini Zoom akan tertutup. Mungkin Bapak Ibu cukup ya, karena sudah jam 10, kita foto bersama dan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mungkin itu, terima kasih Bapak Ibu yang semangat sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Ya, nanti tinggal beberapa hari ke depan kita upayakan sertifikatnya ini, bentuknya bagaimana, dan ini kita koordinasikan juga ke Ibu Kepsek dan tentunya mungkin pengawas. Jadi
memberi masukan bagaimana bentuk eh, sertifikatnya, apakah bisa di 32 jam kan? Ya mungkin kalau bisa ya alhamdulillah bisa. Kita langsung bisa untuk bukti RHK di PMM kita, mungkin gitu. Oke, tinggal 2 menit. Kita on kamera, kita foto dulu. Yang bersedia foto, artinya biar untuk dokumentasi. Kalau sudah terlanjur di Pulau Kapuk ya menyesuaikan saja. Wih, Pak Vicky semangat, Pak Vicky, Pak Dedi, Pak Nus, Pak Dance semangat ya. Oke, kita foto 1, 2. Oke, sekali lagi. Bentar, bentar, bentar. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, Pak Amadi juga hadir. Alhamdulillah Pak Amadi. Banyak 52 ini hari ini. Iya. Oke lah, harapannya nanti Kombel ini tetap eksis, tetap berjaya. Kita lanjutkan. Kalau kita sudah bisa melangkah, berarti besok kita bisa berjalan. Besoknya lagi bisa berlari. Oke, ini tinggal 1 menit lagi. 1 menit nanti ini off sendiri, kita out sendiri. Silakan kalau mau berbincang-bincang, Amin. dipakai berbincang-bincang dulu. Bu Nelly, Mas Sam sudah lengket kah? Sudah tidak ada suara lagi. Oke, yang mau live silakan. Yang mau live, kalau tidak pun 1 menit lagi akan live sendiri, mati sendiri. Karena sudah diingatkan, waktu tinggal 1 menit. Oke, orang tua jangan dipaksa lari ya. Ini yang pakai akun nama Steffi ini siapa? Ini sudah bagus mungkin biar bisa lebih memudahkan pakai fitur barcode. Jadi biar iya, betul sekali. Nanti dalam kelompok ya baru eksekusi. Pak Safety itu. Oke, Oke, dadah, selamat malam. malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Saiful. Selamat berlibur Terima di Pulau kasih ya Kapuk. untuk Oke. hari ini semuanya.